billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku doakan mudah-mudahan yang menjawab salam tadi selalu berikan Allah hidupnya, berikan keselamatan, rahmat dan penuh dengan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan yang dalam keadaan sulit dimudahkan Allah segala urusannya. Amin. Dilapangkan Allah rezekinya dan mudah-mudahan diberikan Allah umur yang panjang, umur yang barokah. Diberikan Allah rezeki yang penuh dengan keberkahan, dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin, berikan kesehatan, sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid Izzatul Islam beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, para alim ulama, muka agama, para haji dan hajah, ustadz dan ustazah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pagi ini insyaallah di minggu yang kedua ini kembali kami alhamdulillah dengan izin Allah, biiznillah kita semua dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama melaksanakan salat subuh, mendengarkan tausiah agama daripada program Dai Pemkot Kota Madia Palembang ini. Alhamdulillah kita semua berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kaki kita untuk selalu menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melenggangkan tangan kita untuk melaksanakan ibadah salat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita ini sudah berada di tahun baru Hijriah, masih suasana di bulan Muharram. Insyaallah hari ini kalau tidak ada salah tanggal 18 Muharram, Pak. Ya, 18 Muharram 1447 Hijriah bertepatan 13 Juli ya, 2025 apa 6? 25 ya? 25. Nah, itulah. Jadi hidup ini Bapak Ibu hadirin sekalian terasa begitu cepatnya. Ya. Terasa begitu cepat. Tak terasa tahu-tahu kita sudah di pertengahan bulan. Tahu-tahu kita nak gajian, mungkin ini yang gaji bulanan insyaallah dengan gajian. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua ini kadang-kadang kita lupa bahwasanya semua yang terjadi ini dengan izin Allah, tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Jadi kita kadang-kadang itu menghendaki sesuatu itu kalau tidak tercapai, kita kadang-kadang berpikirnya selalu putus asa, selalu suudzon dengan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang sibuk nyari duit, ya, semakin banyak duit, semakin banyak kurangnya. Semakin banyak duit, semakin banyak kendak. Ya, makin banyak duit semakin banyak yang diinginkan.
Padahal kita hidup ini cuman diberikan Allah amanah titipan. Semakin banyak itu semakin banyak tanggung jawab kita. Jadi pacak apa tidak kita ini untuk diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah. Kita semua akan diuji Allah. Diuji Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Titipan, dititipkan Allah kita harta. Kapan Allah berkehendak nak ngambilnya? Habis. Habis. Wong ini berarti kalau dinjuk harta yang banyak dia lupa dengan Allah. Lupa dengan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salat lagi, tidak ke masjid lagi, tidak puasa, Nah, maka dari itu sibuk dengan urusan dunia. Tujuan kita hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ini cuman adalah tempat kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju akhirat yang kekal selama-lamanya. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Orang yang rugi adalah yang sama baik, katik perubahannya masih mak itulah. Nah, orang yang celaka adalah hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Inilah dikatakan orang itu di akhir hayatnya bisa husnul khatimah atau su'ul khatimah. Lihat perjalanan hidupnya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dikuatkan iman, selalu istiqomah hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu, kita yang hadir di Masjid Izzatul Islam ini, sadar atau tidak sadar, kita ini sudah menikmati akhir umur kita, akhir hayat kita. Mungkin rata-rata kita lah sudah di pucuk 40 tahun. Lah separuh artinya. Kalau sisa duit kadang-kadang kita ingat. Tapi sisa umur kita lupa. Berapa Pak umur? Baru 65. Baru 65. Padahal sudah lewat dari separuh umur. Umur Nabi, kata Nabi, umur umatku itu tidak jauh dari umurku. Umur Nabi 63 tahun. Kalau wong tadi berumur di atas Nabi berarti mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai lupa, lalai, ataupun kita sombong. Mungkin kita belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin kita disuruh bertobat. Disuruh untuk lebih meningkatkan ibadah kita. Lebih banyak lagi. Nah, kalau wong yang umurnya di bawah umurnya Nabi berarti mendapat diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, milih mana? Diskon apa? Bonus. Mudah-mudahan kita semua nih panjang umur dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wong yang hatinya selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tentram. Tidak ada gelisah Bapak Ibu. Insyaallah bahagia itu bukan diukur dari banyaknya duit, banyaknya harta. Banyak orang yang banyak harta tapi tidak baca tidur. Mikir ke harta tadi. Jangan kita sangka seorang presiden, lemak ni kan, uji kita lemak, penuh jadwal itu, sana ke sini, keluar negeri, rapat ke sana, rapat ke sini. Jangan kita sangka. Jadi amanah yang Allah titipkan kepada kita itu, Allah itu tahu kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Susahnya anakku hidup ini. Itulah ujian Allah berikan kepada kita. Semakin berat ujian kita, semakin tinggi iman seseorang itu, semakin berat ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah yakin kita sanggup untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biar hati kita tenang ini? Ciri wong hatinya gelisah, susah, duit banyak masih susah. Wong banyak dosa, gelisah hatinya. Banyak duit jual narkoba misalnya, takut agak polisi ini. Padahal wong cuman tukang ojek, nelpon, ada wong nelpon, stop depan rumahnya. Nah, gelisah. Takut, singitan. Itulah ada nyaman karena dosa tadi. Nah, aja wong kau inilah berarti.
yang galak ngembek sini ya padahal dia tadi ndak dituduh wong, dia lah sudah ngerasa karena takut tadi. Nah, rainya gelisah kalau nak nyireni wong tadi. Nah itu tadi ndak ada tenang hidupnya, gelisah karena seringnya melakukan perbuatan dosa. Kapan ditanya galak berbeda-beda jawabannya. Nah itu salah satunya membuat hati kita tidak titik hitam di hati kita. Noda hitam 1, 2, 3 terus. Semakin hitam hati kita ini dari titik itu akan semakin berat kita nak ibadah. Semakin kita jauh dari Allah. Beratnya nak sholat ini, nak laku ke puasa, nak bersedekah, beratnya. Semakin kita banyak melakukan perbuatan dosa, semakin jauh dari Allah, semakin tertutup hidayah di hati kita. Tidak galak dengar nasihat. Nah itu makanya itu. Insya Allah kalau kita ini ibarat kaca itu, kalau kotor dikit, nah kaca masjid Izzatul Islam bening, walau kalau lah berdebu berkarat, nak dibersih gitu, udah pacak nih sekaligus. Kalau bersih itu lemah, kotor dikit bersih ke. Nah begitupun dalam diri kita ini Bapak Ibu, tubuh kita ini, kalau kita nak sehat itu, kata dokter ini jam 11 sampai jam 1 itu kita istirahat ke total. Itu ada tubuh kita ini diberikan Allah juga otomatis untuk membersihkan diri kita dari makanan-makanan mungkin yang mengandung sesuatu yang tidak baik tadi. Dibersihkanlah hati kita ini. Kalau rumah itu kita sapu, kita pel, kita bersihkan ini vacuum cleaner, ini debu-debu kita sedot. Nah itu diri kita bisa membersihkan diri kita sendiri. Dari jam 11 sampai jam 1 malam tuh kalau baca jangan nemen begadang. Juang Palembang tuh kaget nemu balak terus balak 12 yang hobi begadang tadi kena angin duduk masuk angin dan lain sebagainya. Istirahat siang malam nyari duit kati istirahat laju kita dinjau Allah ini sehat kalau awalnya, tapi gawe kita dawe yang kadang-kadang membuatkan kita sakit, tidak menjaga pola makan gitu, makan apa baik. Pak Ustadz, yang penting kata Allah mati kita mati. Nah, jangan pula itu kita jago kesehatan kita. Galak-galak meriksa. Kita ini kadang-kadang tidak ada meriksa. Kalau meriksa kaget ketahuan penyakitnya tambah takut. Justru ada penyakit itu kita harus antisipasi. Kawan aku Pak masih muda, tidak jauh dari umur aku. Di Lampung sana kawan di pondok pesantren dulu. Telepon, apa lah cak sehat, mana kabar kena penyakit diabetes, badan lah kurus, kena penyakit itu tapi ketika kita nasihati, tidak apa-apa lah, merokok kuat, minum kopi kuat, gula tadi kapan dengar kabar masuk rumah sakit, kakinya korengan itu nak diamputasi itu, kabar berikutnya meninggal dunia. Memang meninggal itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau kita jaga kesehatan kita, makan kita, pola makan, istirahat. Kalau kita masih meninggal itu sudah jalan. Tapi kalau itu tadi, kita dewek nyari penyakit. Tiap malam begadang, siang tak tidur, malam tak tidur, drop. Itu nyari balak tadi. Nah maka dari itu kita harus menjaga. Kalau kita mungkin ada darah tinggi, jadi kita jaga jangan sampai kita kena stroke. Kapan dinasihati wong tuh ambek hikmahnya. Mungkin wong nasihati kita itu Allah yang ingatkan melalui wong itu. Oh, jangan nemen gino makan kambing misalnya kakek kamu darah tinggi naik. Enggak apa-apa lah, mengon Nah, mulut mengon, badan mati. Stroke apa? Badan mati sebelah. Laju. Jadi kita jago. Kita ini kalau sudah di sisa umur ini Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah mulai muncul penyakit-penyakit. Pak Ustadz, aku umur 70 tahun, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Karena sehat itu mahal Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada dulur kita, kawan kita terkapar di rumah sakit, sakit lama bertahun-tahun, sehat tidak kita tadi. Nah itu ujian Allah berikan kepadanya. Dengan sakit tadi mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosanya. Ya amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sehat ini harus kita jaga, ibadah kita
pacaknya kita ibadah sadar dalam keadaan ini kita diberikan Allah nikmat sehat walafiat. Ada kalau aku yakin kita sakit, ya mudah-mudahan sakit tadi sembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi itu jarang sakit. Ya. Ketika makan, minum pakai tangan kanan. Duduk minumnya, jangan sambil berdiri, makan sambil berdiri, minum sambil berlari. Jadi kalau kita sambil duduk itu makanan atau minuman itu disaring dari tubuh kita yang bagus-bagusnya disaring. Kalau sambil berdiri sambil duduk itu galak kena penyakit. Ya. Nah, jadi ada kalau yang diberikan contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk baiknya kepada kita. Ya, jaga sehat sebelum sakit. Maka dari itu kalaulah sakit, nah tadi ya enggak tahu komplikasi juang tidak sakitnya sikok jadi ngerembet yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua kita jaga kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini amanah diri kita nih. Ya, sehat itu mahal. Bapak Ibu, ya alhamdulillah ya kita mudah-mudahan yang ada di Masjid Izzatul Islam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama yang menyebabkan hati kita ini menjadi gelisah, tidak tentram, tidak tenang karena banyaknya dosa. Wong berdosa itu Pak takut mati, ya pengen umur panjang. Nah itu tadi. Padahal dia rindu Allah umur yang panjang tapi tidak galak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu datangnya hidayah kepada hati seseorang itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini galaknya kita sholat ke masjid ini ada iman. Ya. Wong yang tidak sholat ke masjid, tidak sholat di rumah juga tidak sholat, ya. KTI iman. Nah, alhamdulillah kita ada iman di hati kita. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya, kita jaga salat kita. Nah, kemudian yang kedua, wong galak gelisah itu galak berbohong tadi. Nah, ya, wong galak berbohong, galak kita tuh melakukan perbuatan yang tidak jujur. Jujur ini adalah modal utama kita sukses. Cobalah Bapak Ibu. Kalau kita galak berbohong, wong tidak percaya 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah 4 kalinya walaupun dia jujur, wong tetap tidak percaya. Tidak usahlah nitip duit dengan wong itu. Kage hilang, nah itu galak bohong. Nah itu makanya itu kita jago nih jujur ini. Ya, karena jujur itu adalah modal kita sukses, baik berniaga, baik kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau wong jujur, insya Allah kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan kepadanya. Ya, kebaikan itu akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, wong galak bohong itu mengantarkan kepada ketidakbaikan bagi diri dia. Ya. Dan ketidakbaikan itu akan mengantarkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam diri dewek baik, kadang-kadang kita ini galak berbohong. Ya. Mulut dengan hati itu tidak sama. Mulut ngomong iya, hati tadi tidak sebenarnya. Nah, jadi wong siapa tadi yang ke masjid, aku tunjuk hadiah. Tunjuk 1 juta sih wong ada. Dia tadi tidak ada ke masjid, ngaku, aku tadi ke masjid, iya. Nah, akhirnya ketahuan juga kan. Nah, maka dari itu, kalau kita awali dengan kejujuran, insya Allah, ya, kejujuran itu akan mensukseskan kita baik bersama-sama di dunia ini maupun di akhirat nanti. Orang yang jujur akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang menyebabkan hati kita ini hutang, ya, menjadi kita banyak hutang tadi menjadi kita gelisah. Agak lewat sano ada Cek Yanti, aku hutang gorengan, ada hutang kue, tidak lemak agak lewat sana, ada bertemu pun rupanya di depan, nah gitu, ada misal, nah makanya tadi ada tak uangnya, jualan tak, nah misal, ada lah banyak gitu, cak 30 atau 50 sudah, belum bayar, ada. Nah lemak bertemu bebe, dici atau ini kita minjem belum ada duitnya,
Lemak ngomong daripada kita ngumpet-ngumpet, singit-singitan, masih ketemu akhirnya terkejut. Ya. Nah, kalau terkejut tadi ada serangan jantung laju. Ya. Nah, maka dari itu, insya Allah ya, kalau ada niat itu mudah-mudahan kita akan dimudahkan Allah. Yang bahaya ini tak katik niat. Pokoknya aku tak galak lagi mayar, terserahlah kau. Utang membuat kita hidup tidak tenang. Kalau kita ada rezeki, utang 20.000 sudah ikhlas lah, anggap sedekah ya. Mudah-mudahan kakek dibalas Allah, rezeki dari 20.000 itu jadi 200.000. Yakin? Uang ini susah. Banyak kawan tadi menipu, ngirim video, Pak Ustadz, minjem duit, Pak Ustadz, cak 100 BU, anak aku sakit, ngirimlah video. Kapan diselidik-selidik, rupanya gawe ini nyelor. Ketawa aku, emaknya agak dikirimnya video. Nih anak bojoku, jangan aku berbohong. Di mana rumah sakitnya? Jangan ke 100-200 kayak kunjung juta dia. Cuman jujur ya. Alah balik Pak Ustaz dia nya. Nah, takor di wong meranjat tuh deh. Jadi maka itu hati-hati Bu. Zaman main ini modus banyak nipu. Duit tadi dak kate 120.000 jadilah jadi. Oh tolong yang kayak gue ganti lebih kayak. Nah ini, hati-hati. Kita nak nolong laju, nolong dia berbuat untuk perbuatan jahat tadi. Nyelot. Zaman main ini segi lagi musim-musimnya nih, lagi apa di kita tuh deng ininya nih. Nyelot sama nyabu. Kapan nyelot, nyabu, yang ketiganya maling. Cocok kan? Kate duit. Nak minjem dengan uang kate duit, ndak ada pinjam uang. Nah, maling gitu. Nah, hati-hati. Mudah-mudahan kita dijauh kalau dari nyelot, ya dah, nyabu, sama yang sikok tadi. Nah, inilah yang membuat hati gelisah tadi. Susah. Hiduplah susah, gawe itu pula gawe yang tidak benar. Nah, cocok di wong tadi. Ya. Kemudian yang menyebabkan hati kita ini gelisah adalah putusnya hubungan silaturahim tadi. Hidup ini kalau akor dengan wong, insya Allah wong lain pacak jadi dulur. Dulur tambah erat persaudaraannya. Kita hidup di dunia Bapak Ibu bakal mati kalau bakal meninggalkan ke dunia ini. Terkabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Si Fulan bin Fulan. Alhamdulillah. Wong benci dengan kita. Satu sombong ada di dia, galak ngatoi wong dan lain sebagainya. Begitu si Fulan bin Fulan, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang berduyun-duyun banyak mendoakan. Bagus. Amal hidup ini, kita hidup di dunia ini bagus dinilai. Tapi kita berbuat tak benar tadi, nah jadilah ya mengurangi wong yang berbuat tak benar tadi. Alhamdulillah berkurang sikok wong galak maling. Ya di komplek ini aman insyaallah. Nah, aman kita meninggal dikata kok aman. Perumahan ini gara-gara wong sikok tadi. Jadi sifat yang seperti ini jangan sampai kita artinya ada di antara sifat ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang selalu melakukan perbuatan dosa, galak berbohong, ngutang itu boleh, tapi niatkan untuk membayar. Memang tak katik niat. Jangan ngutang nak nyelot tadi, jangan diutangi. Agak 20.000, 10.000. Kalau uang 10, ini 10.000 bapak ini, minjem pak 10.000, minjemnya 10, itu 10 pula. Uang 10 100.000. Kita nak nagihnya, tidak lemak baik 10.000. Ya sudahlah 10.000, mek lah. Ini cuma 100.000 kalau 10 100.000 nyelot ke nyo. Iya, apa nih kabar menang lah? Kalah. Opon sekongkol wong ini galak nyelot juga. Nah, maka dari itu jangan sampai dicoba-coba. Perbuatan dosa jangan dicoba-coba. Narkoba, kalau sudah tercoba, nah menjadi ketagihan. Nah, itulah yang menyebabkan terus-menerus perbuatan dosa itu. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ngaponyan kata Imam Al-Ghazali itu kita sholat ini kadang-kadang tidak khusyuk. Kadang-kadang kita sholat Allahu Akbar. Habis sholat subuh ini kita nak gotong royong. Habis gotong royong dengar kita nak kondangan. Jam 10 kakek nak ke Tepati. Habis jam 2 kakek nak ke
sematang bora, keliling gitu. Allahu Akbar kata imam. Nah, sudah lu baca Fatihah tadi. Kadang-kadang itu kita digoda iblis itu kita ketika sholat itu. Jadi kita kadang-kadang sholat tapi pikiran kemana-mana. Masih mending daripada kemana-mana tidak sholat. Iya. Kita sholat Allahu Akbar, namun cuma masih ingat dengan Allah. Allahu Akbarnya tadi, melok imam kan. Ketika sholat pikiran kemana-mana. Habis dah jualan aku bagi ini kakek, gara-gara ustaz ngaji ini laju kakek dah laku jualan. Nah misalnya Sami Allahu liman hamidah, melok bergerak pikiran kemana-mana, masih mending daripada kemana-mana tadi tidak sholat. Ya mudah-mudahan jangan sampai kita ini nunggu baik mau jadi baru nak sholat. Mudah-mudahan dengan sholat ini akan menjadikan kita semua orang-orang yang baik. Kalau nak jengok wong itu disiplin apa tidaknya, jengok sholatnya. Wong yang sholat subuh, itu adalah hari ini kita sukses. Dunia kita, sukseskan Allah. 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan dunia beserta isinya. Kayo kalau gitu nih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat itu kita jago benar-benarnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu memperjuangkan sholat dari 50 waktu sampai ke 5 waktu ini luar biasa. Sudah balik ke bawah, turun naik lagi, turun naik lagi. 5 waktu kata Nabi itu 5 waktu pasti ke umatnya masih berat. Bayangkan, benar. Ketika itu, ditanya menjadi 5 waktu, minta kurangi lagi, Nabi malu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, itulah maka terjadinya. Kita di bulan Muharram ini bulan yang dipilih Allah itu bulan yang istimewa, ada 4. Muharram, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Namun di 3 bulan yang berikutnya itu agak terpisah. Muharram ini adalah tahun baru Islam. Itu disunahkan puasa Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram. Kemudian setelah Muharram kita bertemu dengan bulan Safar, Tidak ada ibadah khusus, tetapi diwarnai dengan sejumlah peristiwa sejarah. Jadi bulan Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kita dengan bulan Rajab. Setelah itu Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita galau-galau ini di Masjid Izzatul Islam bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kita tak tahu dengan umur tadi. Semakin cepat waktu ini artinya semakin cepat kita. Masa kontrak kita hidup di dunia ini habis. Setiap hari kita itu berkurang umur kita. Setiap hari berkurang. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan mati, meninggalkan dunia ini. Ya, kasih. Jadi tinggal kita inilah menyiapkannya, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk dunia kita cari seakan-akan kita hidup selamanya, bekal untuk akhirat seakan-akan kita mati besok. Jadi harus seimbang. Kalau kita mengejar dunia ini, dunia baik kita kejar, akhirat tinggal. Insya Allah kalau kita ngejar akhirat, dunia kita dapatkan. Nah, pilih mana? Sholat kita jago. Habis sholat kita berdoa, ya Allah, minta murahkan rezeki, lapangkan rezeki, berdoa. Aku yakin Bapak Ibu hadirin sekalian, yang berdoa itu pernah tak kira-kira doa kita dikabulkan Allah? Kurasa yo. Pernah gak lo ngalami Pak ketika itu berdoa, ya Allah, aku lagi susahnya ya Allah. Tiba-tiba ada ke jalannya. Rezeki tidak disangka-sangka. Nah, aku berdoa tadi, ngenjuk duit. Dari mana? Tidak hujan, tidak ada angin, tahu ngenjuk duit. Kita berpikir, apa ini salah njuk? Tidak, rezeki kita nih. Allah titipkan dengan uang itu untuk kita. Doa kita dikabulkan Allah. Ya Allah, aku pengen ya Allah berangkat umroh tapi tidak kasih duit ya Allah. Minta jalannya ya Allah. Tiba-tiba tidak sekira. Ditanya wong, galak ada Pak umroh? Pasti galak. Musab muka dulu, mimpi apa tidak? Nah, iyalah nih yang rupanya.
Ya, tahu-tahulah depan Ka'bah kita berangkat umroh gratis. Ya, tidak tahu kita rezeki kita mungkin ada, tapi tidak cukup untuk berangkat ke sana tadi. Tapi Allah panggil dan mampukan orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat ini umroh ataupun haji jangan putus asa. Jangan sampai kita putus untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, pengen aku ya Allah. Ya jangan pikir ke jalannya. Setiap Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, kun fayaku. Ya, setiap yang Allah kehendaki insyaallah terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, apa menurut Imam Al-Ghazali tadi yang menyebabkan orang itu sholat itu menjadikan dia tidak khusyuk? Ya, yang pertama dia itu tidak menghadirkan hati, hudurul qalbi. Kita nak sholat subuh ini, ya nak? Sebelum sholat subuh istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi bukan kita ngelupa ke, tapi kita lebih fokuskan ke ibadah kita. Aku nak sholat subuh, agak dulu mikir ke utang tadi, mikir ke gawian tadi, ya, mikir ke yang lain-lain tadi, dunia ini. Jadi kita nak sholat subuh, Allahu Akbar, nah, insya Allah khusyuk ya sholatnya tadi. Terdengar suara berdentum, sudah mungkin ban pecah ya, ada di luar itu berdentum, apa wong nembak, apa segala macam, sudah fokus ke lagi, kita lagi sholat. Terdengar kucing belago, caknya kucing ini, jangan kita terus ke, jangan-jangan kucing aku tadi itu belago itu. Nah, dengan kucing tetangga itu, kucing aku tuh mahal, ya dah. Apa kucing apa yang mahal tuh? Apa? Amora apa tuh? Yang mahal itu ya. Nah, jadi maka dari itu ketika kita lagi sholat itu terdengar sesuatu atau ada yang manggil, kita fokuskan lagi sholat, balik lagi hati kita, hadirkan hati kita, kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak pacak melihat Allah, tetapi Allah tahu dengan kita. Allah lihat amal kita, ibadah kita sholat. Kemudian yang kedua yang menyebabkan orang itu tidak khusyuk sholatnya, ya, kurangnya tafahum atau kurang mengerti, ya, kurang mengerti dengan apa yang dibaca. Makanya pikiran kemana-mana tadi, ya, alhamdulillahirabbil alamin, maco baik, tapi artinya dah tahu, dah memahami makna dari yang kita baca, ya. Maka dari itu hafalkan juga, selain kita hafal Al-Fatihah, artinya juga kita hafalkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita khusyuk, ya. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita minta tolong. Kita komunikasi dengan Pak Ketua Masjid, komunikasi ini. Tapi pikiran kita ke sana, tidak nyambung. Nah, jadi ketika kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat itu kita khusyuk insyaallah. Maknanya harus kita pahami, ya. Jadi tafahum tadi penting. Kata Imam Al-Ghazali, biar tahu artinya, apa yang kita baca itu, apa yang kita minta itu, apa yang kita kerjakan, kita insyaallah menjadikan seseorang itu khusyuk dalam ibadahnya. Kemudian yang ketiga, makna yang harus ada di dalam ibadah salat kita yaitu al-haibah. Haibah itu rasa takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam keadaan takut, ya. Kita takut dengan Allah, bahwasanya ketika kita sholat itu kita ini sebagai manusia yang dhaif, ya, makhluk yang penuh dengan dosa, dengan perbuatan, ya, khilaf, ya, itu maka dari itu menjadikan kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu insyaallah itu menjadikan kita khusyuk juga, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kata rasa takut tadi, itulah wong kalau ada sholat tadi. Biarlah kamu nak masuk surga, ya, aku masuk ini tidak dong ngajak kamu jadi. Nah, masuk neraka tidak ngajak kamu jadi. Wong yang tidak sholat tadi mikir cuma itu, ya dah, ya. Tapi kaget di sana kaget baru terasa, ya. Nah, kita sholat ini jagoan, jangan sampai sholat kita rusak pula amal ibadah kita yang lain-lainnya. Paksa ke, ya, kalau kita berat paksa ke, karena disitulah ujian itu. Ketika kita digoda oleh iblis, bangun tidur, ya, salah satu membukakan jeratan iblis itu ketika sholat itu,
Ya, terdengar as-salatu khairum minan naum. Kita langsung duduk, kita bangun tadi. Bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa bangun tidur. Itu membukakan jeratan iblis tadi. Tapi kalau kita bangun masih nyender, nah itu kadang-kadang iblis tuh kipasnya kita kan disuruhnya tidur lagi. Nah, narik selimut itu biasanya kalau hujan, dingin, suasananya kecapean, banyak sekali godaan iblis itu. Kita sholat subuh di Masjid Izzatul Islam ini, kalau segalo-galonya ke masjid tidak muat, aku rasa tidak benar, Pak. Tidak muat. Cak kecabosan, cak kita sholat hari raya, tapi mungkin mereka sholat di rumah, tidak apa kita doa aja, jangan suuzon. Masjid Izzatul Islam ini besar, tapi sholatnya dikit, sholat di rumah mungkin, tidak apa-apa. Mungkin ada yang belum terbangun, mudah-mudahan kita doakan besok subuh mereka sholat. Oh iya nih, astagfirullahaladzim. Sholat itu sholat, bertahap Bapak Ibu. Mungkin sholat di rumah, kaget mereka ikut juga ke masjid. Jangan kita doa ke uang tidak bagus, doa yang terbaik. Insya Allah dengan doa terbaik itu akan memberikan kebaikan kepada kita dan kepada orang-orang yang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat, makna yang harus ada dalam diri kita ini ketika kita sholat yaitu at-ta'zim, hormat. Jangan kita hormat kepada Pak Camat. Kita ada Pak Camat lagi anak gotong royong. Pak Camat, Pak Lurah, dengan Pak RT, dengan ketua masjid. Tetapi dengan Allah kita tidak hormat, tidak takzim. Baju itu banyak, tapi yang dipakai itu yang sikok itulah. Kalau ibu-ibu mungkin mengenanya walaupun sikok dicuci ibu tapi tidak selama-lamanya, 5 tahun dipakai, 5 tahun tidak pernah cuci. Nah itu kadang-kadang ini tidak kata takzim dengan Allah. Kita jaga kebersihan, tidak perlu nak bagus mahal, tapi bersih. An-nazafatu minal iman. Ya Allah, aku sholat subuh, tiap kali dekat ibu itu, tiap kali dekat bapak itu, baju itulah yang dipakai. Setahun-tahun 2024 mana sampai sekarang 2 tahun baju itulah. Tidak tahu minyak apa yang dipakai bapak ini. Caranya agak tidak ada ini, tidak ada kenal aroma minyak apa ini, apa minyak senyong-nyong ada. Nah, jadi kita jago bersih. Allah itu senang kepada orang-orang yang bersih itu. Karena bersih sebagian daripada iman. Nah, tidak mesti mahal. Ketika kita sholat di rumah mungkin banyak baju kita, tapi pakai baju singlet yang bapak-bapaknya kan tutup aurat, Ustaz. Allahu Akbar. Kelek terbuka. Aku pernah Bapak Ibu, aku tegur, kau ini baju bagus itu. Apa pakai baju singlet? Kata tutup auratnya. Itu adab gitu. Takzim. Kau ngadep Pak Gubernur, kalau kau catok kepala kau. Kita hormatlah kepada manusia daripada dengan Allah. Takzim gitu udah ganti. Nah, pakai baju tadi. Kadang-kadang tidak baju ada juga. Sewet benar naik ini pusat tutup, kakinya sampai sini. Sholat juga itu. Kan sah, memang sah. Tapi takzim gitu, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kate adab gitu. Kecuali Bapak di hutan, kate lagi baju, itulah yang ada basah dalam keadaan darurat mungkin. Ini giliran kondang tadi, segala minyak, segala pakaian yang bagus, sholat menghadap Allah, pakaian yang buruk, yang koyak itulah. Allahu Akbar. Peci tadi, maaf ngomong tuh lah koyak di sini, koyak sini. Mambunya tadi bingung lah minyak wangi tadi. Kalau minyak wangi ada kalau di situ mampunya. Jadi maka itu bersih. Bersih itu adalah sebagian daripada iman. Takzim, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang harus ada dalam diri kita ketika sholat itu kata Imam Al-Ghazali, ar-raja, berharap. Dalam hidup manusia harapan kita ini hanya kepada Allah Bapak Ibu yang tidak kecewa. Kalau kita mengharap kepada manusia siap-siap kecewa. Aku tiap tahun tuh kalau tinjuk bapak itu duit THR 1 juta. Kalau tahun ini kaget tinjuknya 1,5 juta. Kapan ditunggu-tunggu tidak datang. Lewat rupanya. Nah, urung lebaran. Nunggu uang tadi. Itu tidak tahu mengharap kepada manusia. Akan kecewa. Tapi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti. Yang bapak haji itu kalau ngenjuk duit 1 juta, 2 juta, tahun ini tidak ngenjuk, uang lain kayak ngenjuk.
Karena kita berdoa minta dengan Allah. Minta dengan Allah itu tidak terbatas juta 2 juta. Tiba-tiba ada orang lain nunjuk dari rezeki yang tidak disangka. Wa may yattaqillah ja'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fasbuh innallaha balighu amri. Qad ja'alahu kulli syai'in qadar. Jadi ayat 1000 dinar itu banyak orang salah menafsirkan Bapak Ibu. Ditulisnya ayat 1000 dinar itu ditaruh di pucuk pintu. Biar rezeki itu masuk ke rumahnya banyak. Padahal di situ kalimat ini jelas. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat rajin, puasa, salat rajin, puasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, uang ini akan diberikan jalan keluar dalam hidup. Akan diberikan rezeki yang tidak disangka. Harusnya dapat juta, nah ya Allah hari ini 10 juta. Dengan dia tadi apa? Taat. Wa may yattaqillah ya tadi, ja'alahu makhraja. Diberikan Allah jalan keluar dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu Bapak Ibu. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berharap kepada sesama manusia. Kita kecewa, Kemudian Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu yang harus ada dalam diri kita ini ketika kita ibadah salat itu adalah haya, sifat haya, malu. Malu ngapo? Malu dengan Allah karena nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada ibadah yang kita lakukan. Kalau kita selaku manusia ini ngerasa sudah ngukur baju di badan, aku nih pecahnya tak katik lagi dosa. Pergi haji lah 10 kali, umroh tak terhitung lagi. Nah, ini hati-hati. Dengan dia menyombongkan ibadahnya tadi, mungkin ibadah inilah yang nanti menyeretnya masuk ke neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah wong yang salat, yang lalai dalam salatnya, yang melakukan alladzina hum yuraun, riya dengan salat. Kalau wong salat lagi celaka lemak tak usah salat. Nah ini salah. Yang salat lagi celaka, apalagi dak salat. Karena sombong tadi, kau tak pernah sholat, kau masuk neraka. Aku sholat terus, rajin, pergi haji lah 10 kali, habis dosa aku. Sebab 1 kali sholat di Masjidil Haram itu ngapus ke dosa aku 100.000 kali sama sholat di masjid biasa. Sombong, dengan sombong itulah akan menjadikan dia riya. Allah benci dengan riya itu. Maka dari itu mudah-mudahan kita dengan rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita ni dosa daripada kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini minum, makan, itu untuk fisik kita. Kalau haus itu untuk minum kita, untuk biar kita sehat, makan, untuk apa? Jadi kita sarapan dan lain sebagainya. Untuk fisik kita. Tapi hati kita tidak pernah diisi dengan makanan. Apa makanan hati itu? Adalah ibadah kita, banyak baca sholawat, banyak ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, banyak berzikir. Itulah makanan hati kita. Makanya uang yang hatinya kosong ini masuk iblis. Kapan hatilah dimasuki iblis, maka sifat kita sama pecah iblis. Enak? Ngomong galak, ngomong nak marah wae. Rai tidak pernah senyum. Tekanan darah naik, kolesterol naik, darah tinggi, akhirnya stroke. Ngapar situlah, ngeter-ngeter. Nah, naik kalau. Nah, maka dari itu, dari hati ini Bapak Ibu. Hati jangan sampai kosong. Kalau sudah dimasuki iblis, maka iblis itu yang berkuasa di hati kita. Iblis ini senang melihat orang susah. Senangnya melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kebalikannya kalau kita membaca senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, maka timbullah sifat kita baca niat kita nak nolong orang lain. Tapi kalau kita senang melihat orang susah, rasa gelah. Kita doa ke orang tadi susah tambah susah, itu iblis berarti di hati kita. Insyaallah. Kalau kita kesianan aku tak baca nak bantu pakai duit, kena tak kati, kita doa ke saudara-saudara kita Bapak Ibu yang ada di Palestina sana, bombardir oleh Israel. Siapa yang tak pacak nolong dengan jihad, membantu mereka dengan doa?
akan doa kita doakan itu akan menjadi saksi kita bahwa kita ini ada sifat peduli kita. Ay rasa kalau di sana kita di sini juga. Mak mana kalau terjadi dengan kita, negara kita. Nah maka dari itu kita selalu berdoa, ya Allah, tolong mereka ya Allah. Kalau Allah sudah menghendaki habis, Israel, Bani Israel itu. Kita tidak tahu kalau Israel lah kalah, lah habis, mungkin kita nak kiamat dulu, tidak tahu kita. Iya, tentram kan. Inilah memang ada dalam Quran, bahwasanya wong Palestina dengan Israel itu selalu berperang itu. Ada dalam Quran itu. Mungkin mereka lah sudah hancur, Israel itu. Mungkin kita nak kiamat, kalau, mudah-mudahan lama masih kiamat. Iya, mudah-mudahan kita diberikan Allah umur yang panjang. Ada nak umur panjang sampai 150 tahun, ada tak kira-kira? Ada tuh lihat di video tuh, habis kalau badannya 135 tahun umurnya. Masih sehat. Nah, wah itu 135 tahun Bapak Ibu, tinggal tulang dengan daging nah, iya sehat masih pacak duduk, masih pacak apa kita berjalan, ya Allah kita ini mungkin insya Allah mudah-mudahan yang kita minta dengan Allah itu umur panjang, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Jangan nak minta kayo, minta kayo itu bagian kalau ada wong tadi itu. Iya sudah, alhamdulillah. Tidak ada kayo harta, kayo hati. Bahagia kita kayo hati, insya Allah. Senang melihat orang senang. Kalau kita susah melihat orang susah itu berarti sudah bersemayam iblis di hati. Mudah Bapak Ibu kita ini nak nyari musuh, nak nyari bala itu mudah. Uang nyingok kita kita marahi. Nah laju pagi ini di wong sebelah tuh, apa kendak kau? Nah ngawak parang dia. Apalah nggak parang itu laju, kerok lah itu. Nah maka dari itu lemak kita hidup ini banyak dulur, banyak saudara, banyak kawan. Luas dunia ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup ini banyak musuh, banyak ada akornya, sempit dunia ini. Iya, kita datang wong pelari. Siapa? Wah Bapak balik bubar kita bubar. Tak lemah kita duduk nongkrong, tiba-tiba dia datang. Nah datang, ada Bapak itu lari gitu. Balik kalau bubar kalau tidak lemah itu sempit dunia ini, sepi. Tapi kalau kita banyak dulu, tambah lemah ada Bapak ini. Ketemu di mana, ketemu di luar, ketemu di dalam, akor galau. Coba banyak musuh. Cak ini mobil Bapak itu nih sombong nih. Itu parkiran, datang tukang parkir, cucuknya empat-empatnya. Pas nak balik dari pasar 16, kempes kalau empatnya. Mana lagi kira? Hari panas. Mobil Pajero ini 4 ekor itu. Bukan murah ban itu. Nah, jadi makanya itu 6 juta, sekali muter duit 4 ekor ban pecah. Cucuk kawan ada. Banyak musuh. Tapi mobil Bapak itu baik Bapak ini. Kita jaga ke kakek dia ni ku. Jangan kita lecet ke jangan. Nah, itu akor berarti. Lemah hidup ni, kawan galau, dulur galau, aman. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, insyaallah diijabah Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya, kita semua dapat menjaga sholat kita. Mudah-mudahan kita semua matinya kita nanti di akhir hayat kita nanti dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.